Kali ini kita akan bahas saham PT Alam Sutra Realty Tbk dengan kode sahamnya ASRI ya. Jadi di sini kalau kita lihat ASRI ini sempat di puncaknya di 2018 ya. Untuk 5 tahun ini puncaknya itu di harga 368, terus sempat turun ya di pandemi, lalu sempat naik di tahun 2020, lalu turun ya sampai sekarang di harga 183. Oke, kita cek ya untuk pergerakan saham ini dengan kinerjanya apakah sama. 2018 ini sempat turun di sini, lalu naik ya, naik ke sini, lalu turun lagi di sini ya, lalu naik di kuartal 4 ini, naik di sini, lalu turun ya, turun karena pandemi, lalu sempat naik lagi di sini, lalu turun lagi ya sini, lalu naik lagi ya, naik langsung turun sini, terus sini, lalu di sini ya hampir sama ya, lalu di kuartal 4 karena naik tinggi di sini, lumayan tinggi, dia naik lagi sini. Cuma ini ya di kuartal 1 ini ASRI ini kan kinerjanya turun, cuman ini masih naik. Nah, ini agak berhati-hati ya untuk kalian yang megang ASRI ataupun yang sudah masuk di sini di pucuk ini, agak hati-hati karena sebenarnya di kuartal 1 ini turun nih kinerjanya. Cuman di sini konfirmasinya naik. Menurut analisa saya, ini mungkin ASRI naik karena mengikuti tren harga properti ya yang mulai saham properti rata naik ya di kuartal 1 ini. Contohnya di BST ya. Kita lihat di BST ini di kuartal 1-nya naik. Nah, ini terkonfirmasi naik. Itu karena kuartal 1-nya memang naik ya sini. Lalu ada BSDE ya. BSDE bentar. BSDE ini memang kuartal 1-nya agak turun. Nah, di sini juga hampir sama ya pergerakan sahamnya dengan kinerjanya turun. Nah, tapi di ASRI ini kan turun nih, tapi dia naik. Nah, mungkin agak beda ya untuk ASRI ini. Mungkin kalian yang megang ASRI hati-hati aja ya. Karena ini seharusnya di kinerja 1 ini kan turun, tapi ini masih naik. Ya, itu dulu ya untuk pergerakan harga saham dan kinerja ASRI. Kita lanjut ya untuk kinerja perusahaan untuk ASRI. Di sini untuk revenue-nya kita lihat ya. Di tahun 2018 sempat naik, lalu turun di 2019, lalu naik lagi ya. Di 2019 kuartal 4, lalu ini turun karena pandemi, sempat naik di 2020, lalu selesai pasca pandemi agak naik ya sini. Lalu turun lagi di 2022 kuartal 3, lalu naik lagi di kuartal 4, lalu turun ya. Jadi pendapatan di kuartal 1 terakhir ini turun ya, lumayan jauh pendapatannya. Lalu di sini untuk laba bersihnya juga sama ya, sempat turun di pandemi, naik ya bersama lah pergerakannya. Cuman kalau kita lihat di kuartal 1 ini turunnya jauh ya dibanding kuartal 4 2022 kemarin. Lalu untuk ROE-nya di tahun 2022 ini ROE untuk ASRI ini sempat 10% ya. Namun di kuartal 1 ini tinggal 0,3% ya. Kalau dikalikan 4 paling cuma 1,2% ROE-nya. Kalau memang kuartal 1-nya sama. Lumayan jauh ya turunnya. Kalau ini setahun kan mungkin hanya 1,2% ini ROE-nya di 2023. Lalu DPS-nya juga turunnya di sini 50, sekarang 2 ya. Oke, untuk kinerja ASRI di kuartal 1 ini agak jauh ya penurunannya, baik dari pendapatan maupun labanya ya. Oke, sebelum kita bahas nanti prediksi harga sahamnya, kita cek dulu ya untuk profil singkat dari ASRI ini. ASRI ini seperti kita ketahui di bidang properti ya, penjualan properti. Untuk komisaris direksinya bisa dibaca sendiri di sini. Lalu untuk market cap-nya di sini 3,5 triliun dan jumlah saham beredarnya 19,65 lembar saham ya. Di sini juga ada pegang sahamnya ada PT Tangerang Fajar Industrial Estate 15,18%, lalu PT Manunggal Prime Development itu 18,95%, masyarakatnya 54,67% ya, cukup besar. Dan di sini karena jumlah saham yang beredar di masyarakat ini cukup besar ya, 54,67% dan market cap-nya tidak terlalu besar, cuman nggak terlalu kecil juga ya, masih sedang lah, masih cukup besar lah di sini. Jadi karena market cap-nya cukup besar dan jumlah saham beredarnya banyak ya 54,67%. Jadi dari segi likuiditas ASRI ini termasuk saham yang liquid ya. Jadi untuk kalian yang punya modal besar nggak perlu khawatir karena sahamnya bisa dijual belikan dengan mudah. Oke, lanjut ke neraca keuangan ya. Dari segi aset di sini asetnya lumayan bertumbuh ya, cuman nggak signifikan. Dari 20 triliun sekarang jadi 22 triliun ya.
Terus untuk ekuitasnya dari tahun ke tahun juga naik ya, bertumbuh. Untuk liabilitasnya juga di sini turun ya, artinya bagus ya. Asri hutangnya turun. Cuman di sini kalau kita lihat dari DER-nya atau debt to equity-nya, Asri ini masih 1,1 ya, masih di atas 1. Artinya agak kurang baik ya. Untuk DER itu baiknya dikurang dari 1 ya. Karena kalau kita lihat kalau DER-nya lebih dari 1 itu masih ada risiko untuk gagal bayar hutang ya. Dan juga kalau hutangnya banyak itu labanya kurang maksimal ya, karena masih bisa tergerus, laba marginnya bisa tergerus dengan beban pinjaman hutangnya itu. Itu tadi ya untuk raca keuangan dari Asri, agak kurang baik ya dari segi hutangnya di sini. Nggak terlalu tinggi, cuman agak kurang ideal sih menurut saya untuk liabilitasnya atau DER-nya Asri ini. Oke, untuk lanjut ke valuasi Asri di sini. Asri book value-nya bertumbuh ya. Untuk terakhir book value-nya di kuartal 1 ini 537. Lalu untuk PBV-nya 2018 ini 0,8 kali, namun sekarang tinggal 0,3 kali ya di kuartal 1 ini karena harga sahamnya turun ya. Jadi PBV-nya juga ikut turun. Dan terakhir 0,3 kali. Lalu dari segi PER ini di kuartal 1-nya lumayan tinggi ya, 29 kali. Idealnya itu PER-nya itu 15 kali. Cuman di sini lumayan tinggi 29 kali karena labanya turun ya di kuartal 1 ini. Nah, ini di kuartal 4-nya karena labanya bagus, ini PER-nya hanya 3,1 kali. Jadi sekarang untuk kuartal 1 ini PER-nya mahal. Lalu dari segi harga wajar ya, dari intrinsiknya harga wajar Asri ini 245, sekarang 182, jadi masih terbilang undervalue ya, dengan margin of safety 26%. Jadi nanti kalau mungkin Asri sudah kembali ke kinerja yang terbaiknya, mungkin bisa mencapai ke harga wajarnya yaitu 245 ya. Itu tadi ya untuk valuasi Asri. Jadi simpulannya undervalue dengan harga wajar 245. Ya, semoga ya untuk kedepannya kinerja Asri baik, jadi bisa menyentuh ke harga wajarnya yaitu 245. Oke, selanjutnya untuk strategi perusahaan Asri. Di sini Asri sudah menyiapkan sejumlah strategi ya untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satunya meluncurkan produk-produk baru yang inovatif ya. Salah satunya kelas Asta. Jadi sini Asta ini harganya 700 jutaan. Jadi intinya Asri ini strateginya meluncurkan produk-produk inovatif ya. Lalu untuk prospek bisnisnya ya seperti kita ketahui rumah ini masih tetap dibutuhkan ya. Merupakan kebutuhan pokok lah untuk rumah. Hanya saja kenaikan suku bunga mungkin bisa menghambat permintaan rumah itu sendiri ya. Lalu untuk tingkat kompetisinya di sini ada 4 ya, ada Evercost, di PT Indo Pasifik Indatama ya. Lalu ada PT Agung Sutra, lalu Crown Group dan Datsu Investama ya. Lalu untuk integritasnya sebenarnya untuk kinerja manajemen Asri ini lumayan cukup baik. Lalu Asri juga transparan ya dalam informasi terkait informasi yang relevan dengan perusahaannya. Lalu untuk saya rasa untuk waktu dekat ini nggak ada berita tentang pelanggaran hukum ya dari Asri. Jadi dari segi GCG nggak ada masalah ya. Jadi itu tadi ya untuk strategi Asri, paling dia menunjukkan produk-produk terbaru yang inovatif agar nanti untuk bisa menarik minat konsumen ya. Ya itu tadi ya strategi, prospek dan GCG Asri. Oke, kita lanjut ya untuk arus kas untuk kesehatan cash flow dari Asri. Untuk aktivitas operasinya tidak ada masalah ya. Arus kasnya positif di sini. Artinya uang masuk lebih besar pada uang yang dikeluarkan untuk kegiatan aktivitas operasi, tidak ada masalah. Lalu untuk aktivitas investasinya di sini negatif, artinya uang ada dana yang dikeluarkan untuk kegiatan investasinya. Mungkin Asri ini membeli tanah ataupun membeli lahan ya, atau membeli aset yang bisa digunakan untuk dibangun kembali rumahnya untuk dijual kembali. Jadi untuk aktivitas investasi tidak ada masalah arus kasnya. Lalu untuk arus kas aktivitas pendanaan Asri ini juga tidak ada masalah ya. Di sini negatif. Artinya Asri berkomitmen untuk bayar hutang ya, untuk mengurangi hutangnya. Jadi kalau hutangnya kecil, jadi labanya maksimal ya, karena nggak kegerus dengan beban pinjaman ya. Jadi intinya dari arus kasnya tidak ada masalah di sini. Namun untuk dividen Asri ini, jadi dari 2018 Asri ini nggak pernah bagi dividen ya. Jadi untuk kalian yang senang dengan perusahaan yang dividen, kayaknya Asrinya kurang cocok ya untuk kalian. Itu ya untuk kesehatan arus kas Asri nggak ada masalah.
Oke, kita lanjut ya untuk prediksi harga saham ASRI. Di sini ASRI harganya sekarang di 180-an ya. Jadi prediksi saya agak sulit ya untuk ASRI ini naik lagi. Kemungkinan harganya masih sideways ya, sekitar 180 dan rank 146 sini-sini ya. Kenapa? Karena mengingat kondisi ekonomi yang sekarang ya, di tengah kondisi inflasi yang tinggi dan kebijakan Bank Indonesia ya yang menaikkan suku bunga, kayaknya berdampak ya, berdampak ke sektor properti ya nggak terkecuali ya saham ASRI ini. Jadi menurut saya untuk saham ASRI ini agak sulit untuk naik lagi. Jadi untuk strateginya gimana untuk yang belum masuk ke ASRI, saya rasa bisa nanti masuknya di harga 146 jika ingin masuk atau membeli saham ASRI di sekitar situ. Dan jika ada yang masih beli harga di 180-an, saya rasa ditunggu aja dulu. Karena kemungkinan ASRI akan turun lagi ya, sekitar 146 lagi. Jadi kalaupun turun di 146 bisa dilakukan average down atau hold dulu lah sekarang. Jadi itu ya kesimpulannya untuk ASRI, saya rasa prediksi saya agak sulit untuk ASRI ini naik lagi atau masih di sideways lah di sekitar 180-an dan 140-an ini ya. Itu tadi ya untuk prediksi harga saham ASRI. Oke ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Jika nanti di kuartal 2 ataupun kuartal 3 ada update ya atau sudah keluar laporan keuangannya, akan kita update untuk perkembangan saham ASRI ini. Oke, terima kasih ya. Salam.